Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, kembali jemaat di Korintus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tubuh mereka adalah baitnya Roh Kudus. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, di mana Allah berdiam dalam tubuh kita. Oleh karena itu jangan kita mengotori baitnya Roh Kudus ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pelajaran kepada jemaat di Korintus bahwa ternyata di pasal yang ke-6 ini masih terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran antara jemaat di Korintus. Dan hal ini sudah tidak disukai oleh Tuhan. Yang seharusnya jemaat itu ada kesatuan supaya menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Tidak menjadi jemaat yang lemah dan kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara dikasih Tuhan. Terjadi perselisihan di jemaat di Korintus dan perkara mereka bawa sampai kepada pengadilan umum. Dan akhirnya hidup mereka tidak menjadi berkat. Tuhan tidak menginginkan hidup kita menjadi hal yang demikian, saudara. Oleh karena itu kita perlu menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, hal yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka telah menerima kasih karunia Tuhan. Jangan lagi mereka kembali melakukan dosa mereka di masa-masa yang lampau. Jangan lagi melakukan percabulan, jangan lagi berada dalam perselisihan, jangan lagi menjadi orang yang mencuri, jangan lagi menjadi orang yang pemfitnah, jangan menjadi orang yang kikir dan yang lain sebagainya, saudara. Hidup kita harus terus dibersihkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Di setiap hari firman Tuhan harus masuk dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Kita jangan lagi melakukan dosa-dosa di masa lampau. Ini merupakan kekejian bagi Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, hal yang selanjutnya, saudara, Tuhan menginginkan jemaat di Korintus supaya mereka memelihara kesucian tubuh mereka, saudara. Jangan hidup dalam percabulan, jangan hidup dalam perzinahan, saudara. Baik lewat pikiran, baik lewat perbuatan, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan mereka kompromi dengan dosa ini, saudara. Karena tubuh kita ini harus kita jaga dalam kesucian, dalam kekudusan. Kenapa, saudara yang dikasih Tuhan? Karena tubuh kita ini akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kita akan diberikan tubuh yang baru oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah tubuh Kristus, saudara. Tuhan tidak menginginkan ada hal-hal yang tidak baik dalam tubuh Kristus, saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menjaga hidup kita di dalam kekudusan, di dalam kesucian, supaya hidup kita berdampak bagi orang lain, supaya hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, supaya hidup kita terjaga, supaya hidup kita tetap bersih, tidak ada kotoran dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Kita dengar firman Tuhan, hidup kita dibersihkan oleh Tuhan, dan kita perlu Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita supaya hidup kita terjaga, hidup kita terpelihara sempurna di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.